selamat pagi. Ketemu lagi bersama Ibu MS, tentunya di pembelajaran matematika. Oke, pada bab ini kita akan mempelajari bersama yang namanya koordinat Kartesius. Koordinat Kartesius merupakan bentuk transformasi yang ditemukan oleh Oppung Rene Descartes. Beliau mencoba membuat hubungan yang kuat antara aljabar dan geometri, seperti hubungan kita, hehe. Nah, seperti aljabar tentu kita ketahui bahwa aljabar merupakan bentuk matematika yang memiliki koefisien dan variabel. Misalnya, Y sama dengan 2X. Maka yang menjadi hubungannya, kita tentukan terlebih dahulu nilai X secara acak, yaitu 1, 0, dan min 1. Ketika X-nya bernilai 1, maka Y diperoleh 2 dikali 1 sama dengan 2. Kemudian ketika X-nya sama dengan 0, maka kita peroleh Y sama dengan 2 dikali 0, yaitu 0. Dan yang terakhir, X sama dengan minus 1, maka kita perolehlah Y sama dengan 2 dikali minus 1 sama dengan minus 2. Maka hubungan inilah yang dicoba oleh ilmuwan Rene dengan menggambarkannya atau memvisualisasikannya ke dalam sebuah bidang dua dimensi. Disebutlah dia koordinat Kartesius. Apa sih koordinat Kartesius itu? Jadi, koordinat Kartesius adalah letak suatu titik atau bisa kita sebut sebagai objek yang ditulis dengan X, Y. Supaya lebih mudah, mari kita lihat gambar yang ada dalam video. Pada gambar ini, kita bisa melihat titik A, yaitu 4,3, kemudian B, minus 4,3, dan C, minus 3, minus 4. Begitu seterusnya sampai ke titik G, E, F, dan H. Jadi, semua titik-titik yang ada pada gambar ini, yaitu titik A, B, C, dan seterusnya, itulah yang disebut dengan koordinat Kartesius. Untuk mengenal koordinat Kartesius, tentu kita harus mengetahui dan memahami istilah-istilah yang ada pada koordinat Kartesius. Yang pertama, pada koordinat Kartesius ada sebuah garis horizontal yang disebut dengan sumbu X. Dalam koordinat Kartesius, sumbu X disebut juga sebagai absis. Kemudian, garis vertikal disebut sebagai sumbu Y. Sumbu Y disebut juga dalam koordinat Kartesius sebagai ordinat. Memberikan garis bilangan pada sumbu X atau absis, kita tinggal ingat saja arah ke kanan bilangan bulat positif, sebelah kiri bilangan bulat negatif. Begitu juga dengan sumbu Y ke atas diisi dengan bilangan bulat positif, sumbu Y ke bawah diisi dengan bilangan bulat negatif. Nah, perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y disebut sebagai titik origin, yakni 0,0. Setelah mengetahui apa-apa saja yang terdapat pada koordinat Kartesius, kita sudah bisa mencari atau menentukan letak suatu titik pada suatu bidang koordinat Kartesius. Misalnya, pada titik A, koordinat Kartesiusnya adalah 2,1, yang mana 2 sebagai absis atau X dan 1 sebagai Y atau ordinat. Begitu juga untuk menamai titik yang lain, seperti titik B. Koordinat Kartesiusnya atau titiknya adalah minus 2, 3. Lanjut, untuk titik C, koordinat Kartesiusnya adalah atau titiknya minus 3, minus 1. Minus 3 pada titik X, minus 3 pada absis, dan minus 1 pada ordinat. Begitu juga dengan titik D. Titik D, koordinat Kartesiusnya adalah 4, ini kemari, minus 3.
ini kemari. Begitu juga untuk titik E, F, dan titik yang lain. Kita lanjutkan dengan memahami posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kita pada poin yang pertama. Dari gambar, kita dapat tulis posisi titik A berada 4 satuan terhadap sumbu X. 4 satuannya dari mana? Kita hitung saja. 1, 2, 3, 4. Kemudian, berjarak 5 satuan terhadap sumbu Y, yakni 1, 2, 3, 4, 5. Atau, posisinya yang lain bisa kita tentukan dengan 4 satuan di sebelah atas X dan 5 satuan di sebelah kanan Y. Sedangkan titik B berjarak 2 satuan terhadap sumbu X dan berjarak 2 satuan terhadap sumbu Y. Kita bisa buktikan 1, 2. 2 satuan terhadap sumbu X dan 1, 2, 2 satuan terhadap sumbu Y. Atau dengan cara lain yaitu dengan 2 satuan sebelah atas sumbu X dan 2 satuan sebelah kiri sumbu Y. Kita lanjut yang ketiga, titik C berada 3 satuan terhadap sumbu X dan 5 satuan terhadap sumbu Y. Bisa kita buktikan 3 satuan terhadap sumbu X, 1, 2, 3. 5 satuan terhadap sumbu Y, 1, 2, 3, 4, 5. Atau dengan kata lain, 3 satuan di bawah sumbu X dan 5 satuan di sebelah kiri sumbu Y. Sedangkan untuk titik D, dia berjarak 6 satuan terhadap sumbu X, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 3 satuan terhadap sumbu Y, 1, 2, 3. Atau dengan cara lain, 6 satuan di bawah sumbu X, 3 satuan di sebelah kanan sumbu Y. Begitu cara memahami posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kemudian, yang mana saja wilayah bidang kartesius? Nah, sumbu Y dan sumbu X ketika berpotongan membentuk 4 buah bidang, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Bagian yang pertama, dalam wilayah koordinat kartesius disebutlah kuadran 1, yang mana letak koordinat kartesiusnya bernilai positif dan positif. Positif dari mana? Setiap sumbu X sebelah kanan bernilai positif, Y sebelah atas bernilai positif. Maka pada kuadran pertama titiknya adalah YX, Y atau titik positif, positif. Kita lanjut pada kuadran yang kedua. Di sebelah kiri, ke sebelah kiri kuadran 1, wilayahnya adalah kuadran yang kedua. Arti kuadran adalah bagian yang terbagi menjadi 4 pada koordinat kartesius. Pada kuadran yang kedua, letak titik koordinat kartesius bernilai negatif pada X karena sebelah kiri dan bernilai positif pada Y sumbu Y karena dia mengarah ke atas. Pada kuadran yang ketiga, nilai X dan Y-nya bernilai negatif karena X sebelah kiri negatif, Y arah ke bawah negatif. Maka pada kuadran ketiga, letak titik pada koordinat kartesius adalah negatif X, negatif Y.
Sedangkan pada kuadran yang keempat, letak titik pada koordinat kartesiusnya bernilai positif dan negatif karena X ke sebelah kanan bernilai positif, Y ke arah bawah bernilai negatif. Begitulah wilayah atau bagian pada koordinat kartesius. Untuk jarak, menentukan jarak antara dua titik pada sistem koordinat kartesius ini sangat mudah. Kita tinggal gunakan saja rumus. Misalnya, titik 3,2 kita sebut sebagai titik A, sedangkan 7,8 kita sebut sebagai titik B. Maka mencari jaraknya adalah jarak AB sama dengan akar X2 kurang X1 kuadrat ditambah Y2 kurang Y1 kuadrat. Yang menjadi X1 dan Y1 adalah titik koordinat A, X2 Y2 titik koordinat B. Maka langsung saja X2 kurang X1, maka 7 dikurang 3 hasilnya 4 kuadrat ditambah Y2 kurang Y1, 8 dikurang 2 yaitu 6 kuadrat. Lalu untuk hasilnya 4 kuadrat sama dengan 16 ditambah 6 kuadrat 36, hasilnya sama dengan akar 50. Nah, akar 50 itu sama dengan kalau disederhanakan, dia adalah, jika disederhanakan hasilnya 5 akar 2. Maka jarak antara titik koordinat A ke B adalah 5 akar 2. Atau panjang garis A ke B adalah 5 akar 2. Itu untuk mencari jarak antara dua titik. Demikian pembelajaran yang dapat Ibu berikan pada hari ini. Semoga semua yang diterangkan di dalam pembelajaran video ini kamu dapat pahami. Kalau masih belum paham, silakan putar ulang video sampai kamu benar-benar memahaminya. Tetap semangat ya. Selamat belajar. God bless you.